Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Netriwati MPD selaku dosen pengampu evaluasi pendidikan matematika dan yang saya hormati rekan-rekan saya di kelas 5D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat sehat sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada perkuliahan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Lady Putri Yolanda, NPM 1811050279 dan rekan saya Zaifika Huda Rasyid, NPM 1811050184. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan disampaikan adalah pengertian evaluasi, pengertian pengukuran, pengertian penilaian, tujuan penilaian, dan fungsi penilaian. Oke, baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Lady Putri Yolanda. Materi yang pertama adalah pengertian evaluasi. Menurut Joe M.E. Chos dan Sadili, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian dan penaksiran. Sedangkan menurut istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Daryanto 1997 bahwa evaluasi sebagaimana kita lihat adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Murzakir, ia menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penaksiran terhadap kemajuan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Dan menurut Groundland dalam Ali Hamzah 2014, ia menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Jadi, evaluasi adalah proses penilaian untuk mengetahui hasil dari tujuan pendidikan. Selanjutnya ada pengertian pengukuran. Menurut Anas Sudijono 2006, pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan measurement dan dalam bahasa Arab dikenal dengan muqayazah. Dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Pengukuran diartikan sebagai proses untuk menentukan luas dan kualitas dari sesuatu. Menurut Wen and Brown 1977, pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dan kualitas sesuatu. Selanjutnya ada pengertian penilaian. Evaluation is a systematic process determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa penilaian adalah suatu proses untuk mengumpulkan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Menurut Angelo, classroom assessment is a simple method faculty can use to collect feedback early and often on how well their students are learning what they are being taught. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa penilaian kelas adalah suatu metode yang sederhana dapat menggunakan fakultas sekolah untuk mengumpulkan umpan balik awal dan setelahnya pada seberapa baik para siswa mereka belajar apa yang mereka ajarkan. Menurut Depak yang dikutip oleh Sri Dadi 2017, penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Oke, baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Zaifika Huda Rasyid. Silahkan, Zaifika. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi poin D, tujuan penilaian dalam pembelajaran. Adapun tujuan dari penilaian hasil pembelajaran antara lain 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para peserta didik, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai mata pelajaran yang ditempuh peserta didik.
Dengan mendeskripsikan kecakapan tersebut, pendidik dapat mengetahui pula kemampuan peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Kedua, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dalam aspek intelektual, sosial, emosional, moral, dan keterampilan. Ketiga, menemukan tindak lanjut hasil penelitian, yaitu melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam program pembelajaran dan strategi pembelajaran. Keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua peserta didik. Fungsi penilaian dalam pembelajaran. Fungsi dari penilaian menurut Nana Sujana antara lain: 1. Alat untuk mengetahui tercapainya tujuan instruksional. Dengan demikian, penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan akan dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar peserta didik, dan strategi mengajar pendidik. Ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik kepada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar peserta didik dalam berbagai pelajaran dalam bentuk nilai prestasi yang dicapainya. Kesimpulan. 1. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen, dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk mencapai kesimpulan. 2. Pengukuran adalah kegiatan pemberian angka kepada sesuatu objek, dan proses penetapan angka dengan cara sistematis untuk menyatakan keadaan suatu objek. 3. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan data secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran. Keempat, fungsi penilaian dalam pembelajaran yaitu sebagai alat untuk membantu peserta didik dalam mewujudkan dan mengubah perilakunya sesuai dengan tata tertib yang ada, dan dapat membantu guru dalam menetapkan metode yang digunakan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.